Halo guys, kembali lagi di Suara Fortuna. Salam Fortuna. Ya, Salam Fortuna. Ya, kali ini gua mau ngebahas tentang sifat-sifat dari prediksi astrologi. Ya, sebenarnya sifatnya itu ada di bintang-bintang nih, kayak yang kita tahu ada Aries, Taurus, Cancer, Virgo dan sebagainya. Nah, di segmen kali ini gua akan ngebahas tentang 12 rasio bintang ya. Nah, cuman yang di episode ini cuman kita akan bahas dari awal nih. Dari Aries, Taurus dan Gemini. Nah, itu urutannya. Ini kita akan urutannya. Ada 12 yaitu Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Nah, kita akan ngupas sifat-sifat dari sisi astrologinya. Ya, di sini udah ada Mas Diki. Ya, gimana? Halo, Mas Diki. Halo. Nah, gue mau nanya nih, Mas. Kalau dari sifat-sifat dasar orang yang mengetahui rasio bintang itu kayak zodiak itu kan Mas bilang itu hanya kulitnya aja gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngupas nih lebih dalam lagi nih. Nah, kita ada Aries, Taurus dan Gemini. Nah, kita mulai dari Aries dulu nih, Mas nih. Gimana sih sifat dari Aries itu menurut prediksi astrologi? Nah, iya, memang di astrologi itu kan terbagi jadi apa? Ada 12 rasi bintang ya. Kalau orang nyebutnya itu nyebutnya itu zodiak gitu ya. Sebetulnya dari ke-12 rasi bintang ini itu ada penggolongannya masing-masing itu. Ada berdasarkan pengertian dari rasi bintangnya itu sendiri. Ada juga penggolongan atau pengkategorian berdasarkan elemen misalkan ada yang kita tahu ada elemen air, elemen tanah. Oh, kayak udara. Avatar itu ya. Nah, kayak gitu ya. Betul, Avatar. Film Avatar itu. Ya, film Avatar kan ada air, ada angin, ada api, ada bumi gitu kan. Nah, betul sekali. Oh, itu bisa juga dibaca di astrologi gitu ya. Iya, astrologi juga ada elemen-elemen itu berpengaruh gitu ya. Berpengaruh gitu. Oke. Ada pengertian sendiri-sendiri mengenai hal itu. Dan ini ke-12 rasi bintang itu ada yang dikategorikan sebagai itu. Mana yang elemen api, mana yang elemen udara, mana yang elemen air dan elemen tanah itu. Nah, kembali lagi kita ke tadi ya, soal misalkan Aries. Aries ini masuk ke dalam elemen api. Oh, Aries itu api. Elemen api. Nah, gampangnya itu kalau kita menginterpretasikan sebuah astrologi teorinya kayak gitu ya. Misalkan kalau Aries itu masukkan elemen api, Anda cukup kita cukup membayangkan api itu bagaimana sih sifatnya gitu. Ya pasti panas dong. Nah, satu panas ya kan. Terus yang identiknya dengan panas itu apa? Iya, mungkin sakit ya. Kalau kena panas sakit gitu ya, mungkin sakit, kemudian cenderung berapi-api gitu kan. Menggebu-gebu, semangat, kan semangat gitu kan. Kadang meluluh lantakan apa yang ada, apa yang dia sentuh atau yang kena dengan diri dia gitu kan. Apa yang kena dalam diri dia itu akan dia luluh lantakan sehingga menjadi debu gitu kan. Nah, itu identiknya. Itu kan bayangan kita untuk api seperti itu. Nah, untuk elemen-elemen api memang seperti itu, termasuk dengan tadi misalkan Aries juga begitu. Tapi Aries juga punya pengertian atau pemahaman yang itu tadi gitu ya. Cenderung orangnya itu untuk semangat, berinisiatif. Inisiatif untuk memulai sesuatu misalkan dalam mulai sesuatu, kemudian juga selalu ingin menjadi mungkin terdepan gitu loh, untuk menjadi yang pertama, kalau bisa yang menjadi yang pertama gitu. Seperti itu. Kemudian punya keinginan yang kuat untuk menjadi pionir istilahnya.
Pionir. Nah, kayak gitu, untuk seperti itu gitu kan. Kemudian dari apa? Makanya untuk Aries ini kan planet pengaturnya itu adalah Mars. Oh, di Mars. Mars itu kan kalau kita lihat itu adalah simbolnya tuh simbol laki-laki gitu kan. Iya, ada apa bulatan dengan tanda ini kan. Iya, iya, iya. Simbol laki-laki, yaitu istilah itu jadi Aries itu lebih ke maskulin istilahnya tuh, lebih ke sifat-sifatnya apa namanya tuh lebih laki-laki gitu ya. Meskipun ini jatuhnya misalkan di apa seorang perempuan, gitu perempuan, tapi bisa jadi kalau misalkan perempuan dengan Aries yang kuat, gitu kan, itu akan cenderung lebih tough istilahnya gitu, lebih tangguh, kelihatan seperti itu. Dia banyak berinisiatif dan cenderung berani kalau kelihatan dari ininya gitu apa ya, dari elemen sifatnya itu loh, api itu ya. Iya kayak gitu. Nah itu apa namanya? Itu kalau kita lihat dari sisi-sisi kelebihannya ya, jadi lebih berani, lebih bersemangat, lebih energik. Sifatnya kayak begitu gitu kan. Jadi kadang yang tidak mudah menyerah istilahnya kayak gitu. Kan gitu. Itu dari sisi-sisi yang apa namanya oke lah, itu kan bagusnya. Kebanyakan di situ ya Aries ya. Aries apa seperti itu. Cuman ada sisi ininya nih. Ada sisi lain dari Aries ini gitu kan. Yang apabila misalkan Aries ini misalkan terlalu kuat gitu kan, ininya ini sisi apa ya, boleh dikatakan sisi negatifnya atau apa gitu. Yang pertama adalah ada cenderung kurang berhati-hati biasanya gitu. Kurang berhati-hati. Karena saking semangatnya, saking ingin apa menjadi terdepan gitu kan. Kadang-kadang dia melibas apa yang apa ada di depannya gitu loh. Oh, jadi cenderung memang apa namanya tuh berinisiatif, tapi kadang-kadang ini saking inisiatifnya jadi kadang-kadang jadi kurang memandang apa namanya tuh apa yang ada di depannya. Istilahnya itu gimana ntar aja, yang penting sikat dulu ya kan. Nah jadi kesan pertama kalau saya sering dapat orang yang kecenderungan Ariesnya kuat itu, dia itu bertindak dulu, berpikir belakangan gitu. Oh, bertindak dulu berpikir belakangan. Yang penting jalan dulu itu kan. Ya sesuatu itu kan tidak apa namanya ya, kalau kebetulan semuanya mulus sih oke gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang harusnya itu menjadi warning gitu loh. Ntar dulu itu, sabar dulu atau apa. Nah ini jadi terburu-buru kali ya. Terburu-buru itu. Terburu-buru yang menyebabkan agak kurang itu tadi gitu, hati-hati gitu kan. Sehingga akhirnya setelah sesuatu kejadian dia baru mikir gitu loh. Oh gitu. Kenapa tadi gue begini ya gitu. Berarti sama aja kayak nggak sedia payung sebelum hujan gitu ya. Betul, rata-rata begitu gitu loh. Kalau ceroboh dong jadi jatuhnya. Betul. Nah itu jadi sifat-sifat yang kayak begitu, yang apa, yang sisi negatifnya dari Aries gitu loh. Kita bicara di sini Aries yang ini ya, yang umum ya, yang umum, yang apa, yang tulen Aries ya seperti itu gitu. Kadang-kadang kecenderungannya begitu gitu. Saking semangatnya kadang-kadang memang ya itu tadi ya, kalau misalkan apa, Aries itu lebih ke diri sendiri gitu loh. Yang penting gue ini dulu, jalan dulu, orang lain ntar gitu kan. Ntar dulu setelah gue gitu. Ya itu kan kecenderungan untuk menjadi pionir itu maksudnya begitu gitu loh. Gitu. Untuk menjadi yang pertama, terdepan kayak gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang bisa menyebabkan konflik dengan orang gitu. Konflik karena apa? Ya tidak setiap orang bisa menerima hal begitu kan. Benar, begitu. Apa bisa membuat orang lain tersinggung atau apa. Yaitu kadang-kadang Aries itu sebetulnya tidak bermaksud untuk menyinggung orang atau apa, tapi karena memang bawaan lahir begitu. Nah itu saya bilang itu berpikir kemudian gitu loh. Telat ya, maksudnya apa namanya, yang penting bertindak dulu, belakangan mikirnya baru kepikir gitu. Nah itu Aries dari sebetulnya dari secara inisiatif atau apa gitu loh. Dia cocok misalkan untuk apa kayak kalau kita lihat marketing gitu ya kan, ngejar orang sampai apa namanya tuh, meyakinkan orang bagaimana supaya pede gitu ya. Pede gitu. Itu apa, orang itu berani itu seperti itu gitu loh. Cuman ada memang apa, saking ini garis-garis merah yang kadang-kadang dilewati. Gitu. Kayak gitu. Nah itu apa, kecenderungan Aries yang paling menonjol itu kalau apa ya, kalau menurut saya gitu.
Itu loh. Jadi kita menggabungkan antar setiap kata kunci dari Aries itu seperti itu, dan apa namanya menyimpulkan bahwa Aries itu ya misalkan inisiatif oke, ini apa pemberani oke. Nah, tapi di balik itu justru ada sesuatu hal yang berbalik, maksudnya bertolak belakang gitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah kelemahan dari dia gitu loh. Berarti kesimpulannya Aries itu memiliki elemen dasarnya api yang menggebu-gebu dan kadang-kadang bertindaknya jadi kayak ceroboh gitu ya, jadi kurang berhati-hati. Sekarang kita pindah nih Mas ke Taurus ya. Kalau Taurus itu dari aspek apa itu? Dari elemen apa? Kalau Taurus ini masuk ke elemen tanah. Elemen tanah. Tanah berarti bumi gitu ya. Membumi gitulah. Membumi. Jadi orangnya cenderung membumi, itu istilahnya itu realistis gitu loh. Realistis. Kemudian juga apa namanya, kalau ibarat kita bayangin lah tanah gimana tuh kan. Kalau tanah itu ya dia dipijak Mas. Dipijak sama orang lain. Betul. Dia sebagai apa ya? Sebagai wadah gitu ya. Menservis orang gitu kan, melayani orang. Bagaimana dia nggak masalah buat dia gitu loh. Apa menjadi seperti itu gitu kan. Jadi dia tidak akan mempermasalahkan hal yang sifatnya ya untuk menservis orang lain, atau misalkan apa menjadi pelayan orang lain gitu kan. Itu kan cuman memang kalau dari sisi apa namanya tuh Taurus gitu kan, ini kan kalau di simbolnya itu kan sebetulnya kayak bulatan bertanduk gitu ya. Bertanduk kayak gitu kan. Itu Taurus itu kayak kebo. Nah, sekarang kita bayangin kalau kebo gimana. Nah, kalau kebo itu biasanya disuruh-suruh Mas. Disuruh kerja ya udah jalan, dipecut ya jalan. Enggak ini dia enggak berontak. Jalannya gimana tuh? Jalannya ya slow pelan, paling sambil ngegayem gitu kan. itu kebo banget Mas. Ya. Nah, itu begitu ciri khas dari orang Taurus kuat itu begitu gitu. Pertama orangnya yaitu slow. Mungkin kan kita punya teman tuh yang Taurus. Nah, itu tuh. Iya. Cenderung slow orangnya gitu kan. Kemudian apa slownya itu kadang-kadang jadi ngejengkelin gitu. Karena kadang-kadang kita nganggapin orang keras kepala banget sih gitu kan. Padahal sebetulnya bukan keras kepala banget, memang istilahnya agak-agak dablek gitu. Gitu. Agak memang cara ininya slow gitu loh. Cara bekerja slow, santai, tapi dia lakonin gitu loh. Kayaknya bertolak belakang dengan Aries tuh. Jauh memang itu dengan Aries. Nah, itu jadi kalau tadi saya gambarin sambil ngegayem gitu. Memang orang Aries biasanya kalau yang asli itu doyan makan gitu. Iya, jadi segala sesuatu sambil ngemil, sambil apa gitu. Waduh guys, nyobain sesuatu. Ketahuan tuh. Kalau suka ngegayem berarti orangnya gendut-gendut dong, gemuk-gemuk gitu ya. Kecenderungan untuk ininya Taurus gemuk. Gitu. Ada kecenderungan untuk itu gitu kan, walaupun tidak semuanya apa begitu, tapi ada banyak dari sisi fisik begitu gitu kan. Ada orang yang mengikuti dari sisi ini apa sifatnya gitu kan. Begitu. Cuman ya apa namanya dari apa Taurus itu kan planet pengaturnya itu kan Venus ya. Venus ini keturunannya itu kalau dalam kata-kata kunci itu yaitu tadi kesenangan, berbagai hal yang menyangkut dengan kesenangan, keuangan atau keuangan tuh gimana tuh Mas? Kalau keuangan tuh Taurus. Yaitu Taurus itu sebetulnya agak pinter untuk apa menyimpan uang kayak gitu. Ketertarikan pada sesuatu hal yang sifatnya tuh materi gitu ya, sesuatu yang senang mengumpulkan apa namanya tuh, suatu yang materi yang bernilai kayak gitu. Kayak orang demen sama emas ya udah dikumpulin emas kayak gitu begitu. Iya, makanya lambang itu lambang kemakmuran. Bagaimana cara dia memakmurkan diri sendiri gitu. Sama aja sama kayak ini enggak, kayak kolektor gitu. Itu sama enggak sih? Iya, bisa jadi kayak begitu gitu. Taurus tuh kayak gitu ya. Jadi mengumpulkan yang menyenangkan kesenangan dia. Iya. Kesenangan dia. Itu senang dia kumpulin gitu kan. Ya, itu masuk hal-hal yang sifatnya ya
entah itu apa namanya tuh duit atau apalah itu kan. Kayak barang juga kali ya. Barang juga sesuatu yang menarik menurut dia kayak begitu lah. Memang lebih ke kalau ininya sih sifat materinya lebih kuat gitu ya untuk apa Taurus itu gitu. Cuman satu hal dari Taurus ini biasanya dia memang kalau yang saya tahu gitu ininya itu lebih tahan banting gitu. Tahan banting. Iya. Maksudnya tahan banting itu ya kalau kayak kebo aja dipecut. Ya udah jalan aja. Seperti itu maksudnya. Ya udah kita jalan aja gitu kan. Iya. Kayak artinya segala sesuatu kayaknya ngaruh buat dia. Seperti itu apa Taurus itu kan. Makanya itu apa elemennya elemen tanah kayak gitu ya. Elemen tanah dan cenderung ke Venus dia. Dan ada satu hal lagi yang menarik gitu. Apa itu? Kalau dari Taurus ini senang kedekatan. Kedekatan maksudnya? Lihat kan kalau kebo senangnya ngumpul gitu sesama temennya. Oke. Pada kongko gitu kan. Oke. Sambil ngegayem sambil sosial. Dan satu hal itu yang saya tahu ini tuh Taurus itu senang disentuh, senang dibelai. Wah, ketahuan nih. Kalau orang Taurus senangnya dibelai. Belai di ini suatu hal yang maksudnya orang bersikap bagaimana orang bersikap lembut pada dia. Oke. Itu akan menjadi sesuatu hal yang buat dia menyenangkan banget buat dia. Oke, gitu. Kalau dari kekurangannya apa nih Mas? Kalau Taurus? Nah, kalau dari sisi kekurangannya itu ya tadi itu ya, kalau misalkan karena orangnya itu cenderung untuk apa sih namanya rada slow. Nah, ini kalau yang sudah ini banget ya Taurus banget ya cenderung jadi lambat. Oh, jadi orang menganggap dia itu sebagai orang yang lambat banget sih gitu, lambat dalam bertindak, lambat dalam ini gitu loh. Itu apa namanya itu seperti itu dan cenderung kalau yang parah banget jadi bisa bersifat matre gitu loh. Intinya gitu. Kalau jadi kayak Taurus banget. Ibaratnya elemen bumi. Bumi itu kan isinya banyak Mas. Kayak ada pohon, ya kan, ada air, ada apa dia seperti mengumpulkan harta gitu ya. Itu itu menjadi sesuatu hal yang berharga buat dia gitu loh. Tapi untuk kenyamanan dia baik sekarang maupun yang akan datang gitu. Seperti itu. Kalau dari sisi orang lain untuk melihat dia kan seperti itu gitu loh. Walaupun ya memang kadang-kadang nggak semua itu kan kompleks ya kalau dari rasi bintang itu kan kita bicara secara umum dan rasi bintang yang kalau orang Taurusnya kuat seperti itu maksud saya gitu. Siap. Tergantung kekuatan ininya gitu. Apa namanya tuh dari karakternya dia, planetnya dia gitu. Gitu. Mengumpulnya di mana. Kita kan ngomongin tentang umumnya dulu ya. Nanti kan kalau pengertian yang selanjutnya detailnya itu kan berdasarkan sebaran planetnya nanti. Dari tanggal lahir, jam lahir, waktu dan jamnya ya. Itu lebih akurat ya nanti ya. Apakah dia memang kuat? Kalaupun dikatakan dia bintang Taurus, tapi yang jadi pertanyaan apakah dia kuat di Taurus itu atau tidak gitu. Nah, ini kan sifat umumnya dulu kan. Betul, sifat umumnya dulu. Taurus itu kesimpulannya mungkin kalau saya bilang dia itu bumi itu sifatnya ya kayak mempunyai benda, menyukai gitu ya benda-benda. Dia mengumpulkan, tapi dengan kekurangannya itu dia akan slow. Dia suka yang slow, dia nggak mau terburu-buru gitu ya. Digambarkan seperti kerbau itu gitu ya. Oke. Sekarang kita ke Gemini Mas. Gemini ini gimana menurut prediksi astrologinya nih? Betul. Kalau Gemini ini ya masuknya itu ke elemen udara. Gemini itu udara. Sekarang kita ini nih membayangkan dulu nih udara itu kayak gimana sih? Udara itu sebenarnya diperlukan oleh manusia. Karena tanpa udara tandanya kita tidak bernapas gitu. Udara ada di mana tuh? Udara ya ada di mana-mana kan? Udara ada di mana-mana dan penting itu buat buat orang itu kan. Gitu juga dengan Gemini itu kan. Gemini ini
karena elemennya elemen udara, jadi dia bisa masuk kemanapun gitu. Jadi orangnya itu pandai gaul, fleksibel ya. Fleksibel. Oke. Gampang dapat teman gitu. Karena kemudahan dalam hal bergaul, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini gitu kan. Dan cenderung ya banyak pengetahuan. Nah, banyak pengetahuan karena dari kepandaian dia bergaul itu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan dari pergaulannya itu gitu. Jadi cenderung banyak pengetahuan, yang saya sebut banyak pengetahuan itu. Cuman memang ya nanti ada perbedaan nih. Ada perbedaan maksud saya antara banyak pengetahuan di sisi Gemini dengan Sagittarius. Ini ada beda nih. Dua-duanya itu berpengetahuan. Maksudnya nanti beda nih antara Gemini dengan Sagittarius. Oke. Tapi nanti Sagittarius nanti. Ya. Kita lagi ngomongin Gemini dulu nih. Iya. Gemini ini kalau tadi saya bilang ini cenderung orangnya banyak pengetahuannya karena dari hasil pergaulan itu kan, kemudahan dia bergaul, pengalaman gitu. Cuman dia sebatas permukaan. Maksudnya tidak mendalam. Jadi hanya sebatas tahu kayak gitu. Kayak ditanya ini tahu gitu. Jadi banyak tapi, gitu. Tahu aja tapi isinya belum tentu tahu gitu ya. Belum tahu. Jadi agak kurang mendalam lah istilahnya. Oke. Itu ciri khas dari Gemini. Cuman dari segi itu pergaulan kayak gitu sudah oke. Nah, satu hal lagi dari Gemini ini itu kan. Kalau orang yang Gemininya ini kuat, ini cenderung orangnya argumentatif. Suka berdialog, dan berdebat. Wow. Kalau berdebat alot. Gemininya kuat itu susah. Itu kalau orang yang disebut mungkin ngeyel gitu. Gimana? Ngeyel. Kayak dia suka perdebatan gitu loh. Ibaratnya kayak suka podcast gitu ya. Iya. Ngomong kayak gitu, ngomong, dan dia untuk gatal gitu kalau nggak mematahkan pendapat orang lain. Gitu. Suka berargumen berarti ya. Betul. Makanya disebut argumentatif itu. Jadi itu ciri khas Gemini tuh. Yang paling ini. Makanya jadi ya di satu sisi sih dia jadi dari sisi pergaulan gitu ya jadi banyak gitu kan. Banyak teman, banyak karena itu orangnya juga cenderung suka untuk berjalan-jalan ya. Dan satu lagi ciri khas dari Gemini, bosenan. Bosen. Iya, karena dia seneng akan sesuatu hal yang yang baru bervariasi lah paling tidak gitu loh. Nah, kalau ke karir Gemini ini berarti kayak nggak lama di tempat pekerjaan dia juga nggak lama gitu. Kali. Betul. Kalau orang yang Gemini kuat gitu kan, kalau dia tidak menemukan sesuatu yang bisa mengimbangi dirinya gitu kan, dia akan misalkan suasana menurut dia ini suasana gini amat sih gitu. Itu membosankan tuh dia susah tuh. Dia mulai gelisah gitu. Gelisah untuk ya cari gitu. Makanya orang Gemini itu agak susah dipegang di satu tempat gitu. Lebih cenderung lebih cocok Gemini itu daripada dia berkutat di belakang meja, lebih baik keluar gitu, maksudnya tuh di bagian luar lah gitu. Yang dia berarti dia jalan-jalan di sana keluar banyak gitu. Berarti dia nggak cocok di ini satu tempat gitu ya. Dia kayak betul. Dia pengennya kayak kalau kerja tuh freelance gitu ya. Iya, freelance atau paling tidak kalaupun di kantoran dia banyakin keluar kantor gitu loh. Bagian ya disuruh untuk tugas ke daerah ya gitu kan. Gitu karena orangnya sifatnya suka akan jalan-jalan, traveling. Mungkin kalau di kesimpulannya dia tuh pengennya sukanya kerja sembari ngopi gitu kali ya. Saya gitu kongko gitu. Tapi kerja gitu. Nah, itu yang bikin nggak bosan dia gitu. Kalau dia di satu tempat stay misalkan ngerjain admin terus kan bete. Nggak cocok tuh. Jadi admin nggak cocok tuh. Gemini tuh admin. Kalaupun dikerjain gitu, cuma dalam hati. Dalam hatinya ngedumel. Aduh, gue males banget gitu. Iya, paling sukanya ya kalaupun ini kalau bisa kan ngerjain suatu sifat administratif, pasti dia akan akan larak-lirik ke temennya, ngajak ngobrol temennya gitu kan. Yang penting ada suasana yang tidak membosankan mood dia gitu loh, hahihi dan segala macam. Kalau dari aspek planetnya apa itu, Mas? Kalau Gemini itu? Planet Gemini itu dengan Merkuri.
Merkurius. Nah, Merkuri itu lambang komunikasi gitu. Merkurius itu. Kata kuncinya itu komunikasi. Komunikasi. Makanya tadi saya bilang orangnya argumentatif, suka ngomong kayak gitu kan. Seperti itu kalau Gemini itu. Ininya jadi dan cenderung cepat dalam berpikir gitu. Cepat dalam berpikir. Sekarang kalau dari kelebihan dan kekurangannya, Mas. Ya kalau kelebihan gitu ya dia tuh sebetulnya kalau untuk tugas-tugas lapangan bisa diandalkan gitu loh, ya kan? Jadi bisa atau misalkan ke hal-hal yang sifatnya traveling atau tugas inilah gitu kan, yang tidak membosankan mood dia gitu kan. Itu bisa bisa diandalkan. Dan kalau misalkan cocok juga untuk negosiator gitu loh, ya, dalam hal negosiasi dengan orang kayak begitu, itu boleh lah misalkan diandalkan gitu loh. Cocok untuk hubungan-hubungan yang sifatnya itu humas kali ya. Kayak gitu untuk Cuman kalau dari sifat kekurangannya? Nah, dari kekurangannya itu yang pertama itu tadi gitu, karena dia cenderung untuk mencari sesuatu yang baru, itu suasana yang ini gitu kan, jadi orang cenderung bosan gitu, cepat bosan. Dan mungkin ini yang bisa menjadi, kalau tadi sifatnya itu argumentatif gitu ya, di satu sisi dia bisa menjadi negosiator yang baik, bagus gitu kan. Tapi di sisi lain dia bisa menjadi cenderung kalau debat itu jadi alot gitu loh. Jadi ngeyel istilahnya. Jadi kayak nggak mau kalah gitu. Betul, ya. Kayak gitu. Jadi ngeyel kalau ininya kayaknya nggak begitu. Jadi argumentasi. Kayaknya nggak cocok tuh, Mas. Jadi tukang debat tuh, karena ngeyel gimana ya? Iya, tergantung dia dipasanginnya di mana gitu kan. Kayak gitu ininya. Oke, berarti gua kasih kesimpulan ya. Berarti Gemini itu cenderung ke aspek ke elemen udara. Udara itu tergolong kayak bebas gitu ya. Bebas. Kan karena udara ada di mana-mana gitu kan. Pengennya bebas. Dia nggak mau stay di satu tempat gitu. Cuman kalau dari kekurangannya dia itu alot ya. Dia agak tidak susah. Mau nggak bisa dipegang terlalu lama gitu. Dia nggak mau kalah ya kalau dalam hal perdebatan gitu. Dia pokoknya pengen menang gitu. Oke, itu dari sisi Gemini ya. Gue mau nanya nih, Mas. Kalau dari sisi asmara, nah asmara ini ada 3 nih, Aries, Taurus, sama Gemini gitu. Nah kalau dari sisi asmara gimana, Mas? Ya kalau dari sisi asmara kayak dia hubungan sama lawan jenisnya lah gitu, gimana tuh? Ya kalau dari sisi asmara sih ini kan kita ngelihat perbandingannya ya dengan ini gitu loh. Kalau kita ngelihat perbandingan antara misalkan nih Aries dipasangin dengan Pisces, kasihan Piscesnya gitu. Kasihan Piscesnya gitu kan. Jadi membatin mulu kayaknya. Membatin mulu gitu. Kan kayak gitulah ya, perumpamaan kan tahu kalau tadi Aries kayak gimana sifatnya ini. Enggak, kalau dari pribadi aja deh, Mas. Pribadi Aries itu asmaranya kayak gimana nih? Atau dia cenderung kalau udah suka sama orang gimana gitu. Nah, kalau Aries ya kalau dari sisi asmara ya sesuai dengan karakternya ya. Kalau dia sudah menyukai seseorang kayak gitu ya, dia akan gigih untuk mendapatkannya kayak gitu, walaupun istrinya itu sebelum janur kuning melengkung, dia tetap ngejar gitu ya. Ngejar gitu. Kejar. Menurut dia semangat terus. Kalau dari Taurus. Taurus itu ya itu tadi ya, dari dia kan dari sisi asmara ya, karena cenderung rada-rada pasif gitu ya. Dia akan melihat dulu ini pasangannya itu ini nggak bisa membuat dia tertarik, membuat dia nyaman. Tidak nyaman ini dari berbagai sisi loh, terutama dari sisi yang satu itu, dari sisi materi gitu. Dari sisi kesenangan, bisa nggak dia memberikan itu gitu kan. Kesenangan, poin pentingnya sih itu kalau Taurus. Jadi dia intinya
nggak menggebu-gebu, tapi dia ngelihat lawan jenisnya dulu ya gitu, nggak ngebu-gebu tapi gue lihat dulu, oh ini kayaknya orang nih nggak mau lah gue gitu ya. Betul. Jadi nggak ini, walaupun itu harus ditempuh dengan jalan yang lama gitu kan, no problem buat Taurus. Slow. Oke, kalau dari Gemini gimana Mas asmaranya? Asmara Gemini ini karena orangnya cenderung gaul, sebetulnya dia nggak kesulitan untuk dapat pasangan. Cuman kenapa orang Gemini misalkan suka rada-rada telat misalkan dapat pasangan, ya itu tadi gitu kan, sebetulnya bukan hal dia susah. Bebas gitu ya pengennya, seperti udara gitu ya, bebas. Iya, jadi itu kayaknya agak susah dipegang nih gitu kan, ketika ada orang yang menyukai dia, kadang orangnya jadi bingung, ini orangnya sebetulnya ini nggak sih bukan sama gue gak sih gitu kan. Terus kalau seandainya dapet dia bosenan kali ya. Iya, makanya kalau orang Gemini itu harus mendapatkan pasangan yang setara dengan, maksudnya setara ini dalam hal komunikasi gitu kan. Pengetahuannya itu paling tidak harus setara dengan dia gitu. Harus seimbang gitu loh. Kalau nggak seimbang dia bete gitu loh. Istilah tuh ngomong nggak nyambung nih ngomongnya itu. Susah tuh. Gemini kayak gitu. Nggak bisa begitu. Jadi lebih rasional gitu loh. Gemini itu gitu. Berarti Gemini itu sifatnya dia akan melihat dulu pasangannya. Betul. Ya setara sama dia, kalau nggak malas. Iya, terutama dari sisi itu ya, dari sisi komunikasi dan gitu. Yang paling enggak harus nyambung, harus ini dengan dia setara dari sisi pengetahuan gitu. Jadi ada bahan diskusi atau omongan yang yang bisa tektokan gitu loh. Nah, hal yang kayak begitu menarik tuh buat Gemini gitu loh. Cenderung itu akan cenderung lebih dekat bisa dengan orang Gemini gitu. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Berarti dari tiap-tiap zodiak itu umumnya seperti itu. Kalau dari aspek elemen, dia ada yang tanah, ada yang udara, ada yang air gitu kan. Iya. Itu dari elemen Aries, dari bintang Aries, Taurus dan Gemini. Mas Diki, makasih nih buat ngobrol-ngobrol nih tentang zodiak ya. Iya. Nanti kita akan bahas lagi nih mengenai zodiak yang selanjutnya ya. Terima kasih Mas Diki buat waktunya. Nanti kita kembali lagi nih ke episode selanjutnya ya. Semuanya kita sudahin dulu. Nanti kita tunggu lagi di episode berikutnya. Gue Gary, salam Fortuna. Salam Fortuna.